warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi di sini bareng Vera. Nah, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sebelumnya belum pernah dibahas. Kira-kira kita mau ngebahas apa sih? Kalau penasaran, yuk langsung aja kita undang bintang tamu kita hari ini. Ini dia Hasbi Asadiki. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Oke, di samping saya sekarang sudah bersama dengan Mas Hasbi. Kira-kira di sini kita mau ngebahas apa nih, Mas? Kita akan membahas tentang sejarah keraton di Sumeneb. Oke, pembahasan yang cukup berat, tapi kita santuy aja di sini, biar relax, biar teman-teman yang ngikutin di rumah, yang ikut streaming juga ikutan seneng gitu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama mungkin ya. Mas Hasbi ini di Keraton Sumeneb bertugas sebagai apa ya? Nah, kalau saya sendiri, saya bertugas sebagai pemandu di Keraton Sumeneb ini. Oke, berarti yang memandu para pengunjung dan wisatawan untuk Benar datang sekali. ke Keraton Sumeneb ya. Mungkin ngasih tahu Keraton Sumeneb itu gimana. Iya, benar sekali. Oke, jadi sebelumnya Mas Hasbi ini mungkin bekerja atau pernah kuliah di kebudayaan gitu, makanya akhirnya tertarik buat bekerja di Keraton Sumeneb. Waktu saya dulu ya, saya kuliah mengambil jurusan hubungan internasional. Oke. Nah, dan menurut saya tuh suka dengan hal-hal yang berkaitan tentang kebudayaan. Lalu bagi saya ini juga merupakan passion saya dan saya lalu terjun ke dunia ini. Oke, jadi emang dari awal itu kemauan Mas Hasbi sendiri ya? Benar sekali ya. Boleh nggak sih diceritain kenapa kok tiba-tiba bisa tahu gitu loh ada Keraton Sumeneb, padahal kan kayak keraton-keraton di kota besar itu kan lebih banyak gitu. Iya. Boleh diceritakan mungkin sedikit pengalamannya? Nah, kalau saya sendiri ya, saya sebenarnya juga bukan asli orang sini, bukan asli orang Sumeneb, iya. Saya asal dari Tulungagung, nah di Jawa Timur. Pada saat itu saya ada pengabdian mahasiswa, yang mana letaknya itu memang tepat di Sumeneb. Nah, waktu saat itu saya sukalah mengeksplor di Sumeneb apa saja dari sejarahnya, culture dan lain sebagainya. Dan saya mulai tertarik ternyata di Sumeneb ini ada keraton yang lumayan besar pada saat waktu itu ya. Berarti waktu ke keraton itu melakukan observasi. Iya. Dan mungkin rezekinya juga terus akhirnya saya bisa kerja di sini. Oke, karena emang semuanya itu takdir. Iya. Ya. Tapi emang teman-teman kalau kita bicara mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia itu nggak pernah ada habisnya. Apalagi ini kota Sumeneb ya, yang setiap kali ada festival atau acara itu selalu menyangkut pautkan adanya kebudayaan. Apalagi yang terkenal banget di Sumeneb itu apa ya? Musik tongtong. Ya, karena waktu kebetulan saya juga merantau ke Sumeneb dan waktu saya melihat adanya budaya-budaya yang benar-benar masih disangkut pautin gitu loh di era modern ini, itu benar-benar kayak approve banget sih saya sendiri gitu. Dan saya cukup tertarik juga dengan Sumeneb ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini mungkin pertanyaan yang cukup berat dan mungkin teman-teman yang di rumah juga penasaran sama pertanyaan ini. Jadi boleh tolong nggak sih dijelaskan mungkin sejarah singkat mengenai Keraton Sumeneb ini? Oke. Tapi tunggu dulu. Buat teman-teman yang ada di rumah tetap di sini karena kita akan balik lagi di segmen selanjutnya bersama Mas Hasbi tentunya setelah iklan yang berikut ini. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 노무르사토, 운특 이브 노무르사토. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파, 비스킷 노무르사토, 운특 이브 노무르사토. Foto sini yuk. Yuk. Jin, cepetan, Jin. Wah, darurat nih. Jin, tolongin cepetan. Ku beri satu permintaan. Woi, buruan! Aku pengen kurus, Jin. Alah.
Yang penting kurus. Laras hati berkelana, iris janji menyuli bisikan. Bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Oh, segala rasa yang kau hadirkan untukku tak terisak dulu. Kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Oke, masih di sini bareng Vera. Nah, tadi itu pembahasan terakhir itu mengenai sejarah singkat mengenai Keraton Iya. Sumenep. Mungkin bisa langsung dijelaskan aja, Mas Hasbi? Oke, menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang sejarah Keraton Sumenep ya, Kak. Iya, betul. Jadi Keraton Sumenep ini didirikan pada tahun 1762 oleh Pangeran Notokusumo. Nah, jadi pada saat itu Pangeran Notokusumo ini dibantu oleh arsitektur yang berasal dari Tionghoa. Yang mana yaitu namanya, maaf saya agak lupa juga kemarin punya pencatatan. Lau Pango. Nah, Oke, namanya emang susah. iya. Dari Keraton Sumenep ini mengambil beberapa arsitektur ya, yang mana dari Cina, dari Madura, dari Eropa juga. Jadi perpaduan antara banyak culture yang dituangkan dalam gaya arsitektur di keraton ini. Keraton Sumenep. Kalau denger-denger nih, kan Keraton Sumenep bukan cuma keraton aja ya. Iya. Ada museumnya juga. Itu museum sama keraton itu emang sama atau gimana ya, Mas? Nah, museum dengan keraton ini memang di satu lokasi yang sama, Oke. namun dua bangunan atau konstruksi yang berbeda. Jika keraton ini didirikan oleh Pangeran Notokusumo pada tahun 1762, Museum Sumenep itu didirikan oleh Dr. Randas Abdurrahman, yang mana pada saat itu Bupati ke-9 di Sumenep. Nah, Museum Sumenep ini diresmikan pada tanggal 9 Maret 1965 oleh salah satu pendirinya. Wah, berarti emang udah lama banget ya. Iya. Nih, anak-anak muda sekarang pasti belum pada lahir pada waktu itu. Iya. Oke, kalau museum itu kan pasti ada yang namanya benda-benda, ya kan? Iya. Benda-benda yang mungkin bersejarah gitu. Kalau di Museum Sumenep sendiri itu benda-bendanya ada berapa ya? Ada berapa banyak gitu? Kalau di Museum Sumenep sendiri ya, benda-benda bersejarah yang sudah terregister secara nasional, Iya. itu sekitar ada 483 koleksi. Wah, banyak banget Iya, ya. dari macam-macam banyak koleksi yang Yang mana ada keris, Oke. meriam, dan banyak lah. Nah, itu tuh benda-benda Benda yang ada di bersejarah. Museum Sumenep itu emang asli dari kerajaan Sumenep aja atau mungkin ada kayak dari kerajaan-kerajaan lain gitu yang diinput buat di Museum Sumenep itu? Kalau untuk koleksi benda-bendanya mayoritas dari sini juga. Namun juga banyak, Kak Vera, ini yang dari Jepang juga ada, yang dari Cina juga ada. Katanya ada dari Eropa juga ya? Iya, benar Oke. juga. Terus nih, buat pengunjung ya, pastinya kan namanya keraton, museum gitu kan, Iya. pasti pengunjungnya itu banyak gitu kan, pada Iya. penasaran gimana sih gitu. Kira-kira kalau pengunjung ini banyaknya dari mana? Maksudnya kayak apa mungkin pengunjungnya cuma dari orang-orang Sumenep aja atau mungkin sampai mancanegara juga datang gitu? Kalau untuk pengunjung sendiri, ini mayoritas juga warga lokal. Warga lokal juga masih banyak yang sering berdatangan ke museum juga. Banyak juga yang dari luar Madura, juga banyak juga. Dan tentunya dari mancanegara. Dari mancanegara ya juga sering juga ya. Berarti ketemu turis terus ya tiap hari? Iya, nggak sering tiap hari banget ya.
Oke, tapi kalau di Keraton Sumenep sendiri kadang ada itu nggak sih Mas, kayak penampilan-penampilan khusus mungkin ya? Kayak misalnya kalau di Keraton Jogja itu ada yang namanya kayak penampilan mungkin musik gamelan gitu. Kalau di Sumenep sendiri mungkin ada atau enggak? Kalau penampilan di Sumenep ini setiap hari Minggu ada juga Kak. Oke, berarti emang ngambilnya hari Iya. Minggu ya, pas waktu-waktu kita libur Iya, gitu. ada gamelanan setiap hari Minggu. Pagelaran Namanya gamelan. gamelan juga Iya. berarti? Sama berarti kayak di Jawa? Iya, sama. Eh, di Keraton Sumenep sendiri ini letak tepatnya itu ada di mana ya Mas? Letak Keraton Sumenep itu berada di Kelurahan Pajagalan, Oke. timur Taman Bunga. Nah, jadi Berarti emang letaknya iya, strategis ya? strategis, tepat hampir di tengah-tengah kota nih Kak. Oke. Berarti buat temen-temen nih yang mau datang langsung aja datang ke Keraton Sumenep. Sebenarnya saya juga belum pernah mampir sih, cuma riwa-riwi aja, nggak pernah mampir ke Keraton Sumenep gitu. Dan saya juga penasaran sih tentang Keraton Sumenep ini. Nanti lain kali mampir mungkin ya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih. Kira-kira ada nggak sih kayak larangan-larangan masuk ke Keraton Sumenep gitu? Oh, Tapi gimana kalau kita jawabnya nanti aja? iya. Kita break dulu aja, dan buat teman-teman yang ada di rumah stay tune terus di acara talk show spontan setelah iklan yang berikut ini. Iritologi nomor 36. Halo, Lot Sudirman nggak lo? Astaga, gue nggak lewat bray. Pak, Lot Sudirman pak. Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijan. Pak. Lot Sudirman ya? Ya. Nebeng ya? Ya. Mau irit seperti dia? Ikuti iritologi nomor 36. Selalu ada jalan buat nebeng dengan eksis ngobrol irit. Nelpon 0 rupiah, 20 menit pertama setiap hari ke semua tebenganmu. Irit itu eksis. Ya. Yuk, delegasi Jepang sudah sampai nih. Minum aqua dulu? Nanti aja. Delegasi Jepang. Selamat datang. Pak, jangan panik pak. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya, Pak. Jepang! Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua. Yang beb. Yuhu. Yang beb. HL, ada BBQ gak? HL. BBQ kanen ha. HL, LSM BBQ GP. HL, LGPR GSM BBQ G. HLP, MBBQ DSG. HL. Ngapain nelpon singkat-singkat? Ganti ke Axis Gaul sekarang. Gratis nelpon ke semua Axis sampai jam 5 sore. Irit itu. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Bos belum tanda tangan kontrak nih. Bos lagi meeting penting di luar kantor. Gimana dong, Deh? Pakai Jin online aja. Tintin. Mbak Gita ya? Jin, cariin bos, penting. Oke. Enak, bos. Yang penting Enak. Oke, balik
balik lagi di sini masih bersama Vera dan bintang tamu kita ada Mas Hasbi. Tadi pertanyaan terakhir itu mengenai larangan-larangan masuk ke Keraton Sumeneb. Bisa langsung dijelaskan aja mungkin Mas Hasbi? Iya. Untuk larangan masuk ke Keraton Sumeneb secara khusus ini tidak ada ya Kak Vera. Iya. Untuk larangan khususnya hampir tidak ada. Mungkin seperti pada umumnya, aturan-aturan sosial pada umumnya harus sopan, dengan pikiran terbuka, seperti itu. Kemarin juga saya sempat baca artikel, katanya kalau misalnya Keraton Sumeneb ini dia itu berpikir secara terbuka. Iya. Jadi Keraton Sumeneb ini menerima budaya dari mana aja yang Benar penting sopan. Benar sekali. Oke. Jadi mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Jadi kira-kira program apa aja sih yang ingin ditingkatkan atau mungkin dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik para pengunjung biar datang ke Keraton Sumeneb ini? Nah, untuk daya tarik kita, kita mengepus pada pelayanan yang baik. Nah, pelayanan yang baik. Pengunjung adalah raja. Iya. Untuk pelayanan yang baik ini nanti bisa berimpact dengan branding yang baik. Sedangkan branding yang baik kita bisa menjaring dengan lebih banyak audiens, lebih banyak orang-orang yang bisa tertarik dan mengunjungi Keraton Sumeneb ini. Kemarin juga sempat nih saya baca-baca di Instagram, katanya ada salah satu program dari Bupati Sumeneb mengenai bahwa siswa-siswa yang ada di Sumeneb misalnya mau ke Keraton Sumeneb itu digratiskan. Benar sekali Kak Vera. Jadi buat mungkin ya siswa-siswa yang ada di Sumeneb bisa langsung aja ke Keraton Sumeneb karena gratis, kapan lagi kan. Tapi program itu benar-benar keren sih dan saya approve juga. Oke, lanjut aja kali ya. Biar kita nggak tegang, biar kita nggak sepaneng, karena dari tadi mungkin pembahasannya cukup berat walaupun kita udah mencoba relax, santuy ya kan. Kita langsung aja masuk ke game jawab cepat. Oke. Tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, jadi nanti ini itu ada game jawab cepat. Nanti saya kasih pertanyaan Mas Hasbi langsung jawab. Misalnya nih, bakso mie ayam, Mas Hasbi jawab aja bakso gitu. Tapi gitu. Paham? Oke. Paham. Yuk langsung aja kita masuk ke gamenya. Tulungagung Sumeneb. Tulungagung. Panas atau dingin? Panas. Modern atau tradisional? Tradisional. Gamelan atau musik tong-tong? Gamelan. Kuning atau merah? Kuning. Keraton atau Masjid Jami? Masjid Jami. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Hasbi, keren banget. Pertanyaan terakhir cukup menjebak ya kan? Kalau saya milih keraton, nanti dikira orang kafir juga. Oke, iya, kan masjid ya, bener-bener. Oke, mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir nih ya. Udah nggak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir, udah sampai di segmen 3. Kira-kira harapan kedepannya apa sih buat Keraton Sumeneb? Untuk saya pribadi, harapan kedepannya untuk Keraton Sumeneb, saya berharap supaya Keraton Sumeneb ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat secara meluas, maupun dari warga lokal ataupun dari mancanegara. Jadi saya di sini mewujudkan visi misi kita bersama untuk memperkenalkan Keraton Sumeneb dengan secara meluas. Intinya seperti itu, harapan saya juga seperti itu. Oke, terima kasih banyak banget ya buat Mas Hasbi telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara talk show spontan yang seru ini. Dan mungkin dengan adanya tayangan ini ya mengenai Keraton Sumeneb ke depannya, saya harap keraton lebih dijaga dan dilestarikan. Dan dengan adanya tayangan ini, saya berharap juga keraton ini lebih, ya Allah, salah Vera. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Hasbi yang sudah meluangkan waktunya datang ke acara ini di acara talk show spontan. Dan saya juga berharap kedepannya Keraton Sumeneb lebih dijaga dan dilestarikan lagi, karena kan bangsa yang baik adalah bangsa yang menjaga sejarah dan kebudayaannya dengan baik juga. Saya Safera Ulianasta selaku host pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.